I know you. Cerita kita awali dari sebuah pertemuan rahasia di sebuah rumah aman milik FBI, yang dimana di dalam ruangan itu ada si tante Jennifer Lopez yang kita panggil saja dia Jenny, sedang menyerahkan laporan rahasia kepada agen FBI di sana, di mana terdapat dua foto tersangka gembong mafia, penyelundupan senjata dan perdagangan manusia. Si Jenny meminta perlindungan khusus kepada agen-agen tersebut untuk merahasiakan identitas pelapor, sekaligus meminta perlindungan khusus kepada para agen FBI. Jenny pun meminta mereka untuk segera menangkap para gembong itu karena Jenny menganggap bahwa kedua orang itu sangat berbahaya, yang tentunya memiliki koneksi yang luas, dan Jenny menganggap tempat ia berada sekarang pastinya sudah diketahui oleh kedua mafia itu, yang pastinya akan mengajar si Jenny selaku informan dari FBI. Namun para agen malah tertawa atas pernyataan Jenny dan dengan sombongnya mengatakan bahwa kedua gembong mafia tersebut sedang berada dalam pengawasan mereka, dan tempat Jenny berada sekarang adalah tempat teraman untuknya saat ini. Belum selesai mereka berbicara dengan kesombongannya, tiba-tiba para agen FBI terkena tembakan dari sniper yang membuat salah seorang di antaranya mengalami tembakan di dada, dan Jenny berusaha untuk menyelamatkannya. Merasa terpojok, Jenny pun mengambil pistol si agen yang terluka, dan dengan peralatan seadanya ia membuat sebuah bom waktu dan bersembunyi di sebuah kamar mandi. Tak lama kemudian datanglah si biang kerok yang merupakan pelaku perdagangan senjata ilegal yang bernama Adrian yang mencari keberadaan si Jenny. Setelah Adrian mengecek sisi tempat itu, ia pun mengetahui keberadaan si Jenny yang bersembunyi di kamar mandi. Namun kemudian Jenny yang tertusuk di perutnya dan tengah mengandung berhasil selamat dari tragedi berdarah itu dan melahirkan seorang putri, yang dimana setelah ia tersadar masuklah seorang agen khusus FBI lainnya yang meminta Jenny untuk bekerja sama dengannya memecahkan kasus itu yang telah memakan korban sebanyak 7 anggota agen FBI. Dia pun meminta Jenny untuk menandatangani perjanjian kerjasama yang menjelaskan bahwa si Jenny harus berpisah dengan anaknya yang berada di bawah perlindungan FBI sampai kasus itu selesai dengan batas waktu yang tak ditetapkan. Jenny sempat menolak untuk menandatangani perjanjian itu dengan mengatakan bahwa ia bisa bekerja bersama FBI untuk memecahkan kasus itu meski si buah hati tinggal bersamanya dan orang yang ia takuti si Adrian sudah tewas di rumah aman FBI tersebut. Akan tetapi sebuah pernyataan dari si agen khusus yang mengabarkan bahwa tak ditemukannya jasad si Adrian di rumah aman itu membuat Jenny menjadi galau, dan dengan berat hati demi keselamatan anaknya ia pun menandatangani perjanjian kerjasama itu. Jenny pun kemudian menghampiri si agen Cruz yang berhasil selamat dari serangan Adrian dan meminta kepada si agen agar menjaga anaknya dan memberikan pengasuh yang baik untuknya dan selalu memberikan kabar perkembangan si anaknya nanti. Si agen yang merasa berhutang budi kepada Jenny pun berjanji kepada si ibu yang kemudian pergi mengasihkan diri ke sebuah tempat di Teluk Alaska. Di sana dia menemui seorang teman lamanya yang bernama John dan meminta bantuan padanya untuk mencarikan tempat teraman untuk bersembunyi. Singkat cerita, 12 tahun kemudian, Jenny yang selalu mendapat kabar tentang putrinya Zoe nampak terkejut setelah ia menerima surat yang tak biasa dari FBI, yang dimana isi surat itu adalah sebuah kode untuknya, dan Jenny pun menaiki sebuah pesawat kargo yang sesampainya di lokasi dia pun dijemput oleh si agen Cruz yang menjelaskan bahwa mereka berdua telah ditugaskan untuk pergi ke Meksiko untuk mengidentifikasi 6 orang yang diduga anak buah Hector, si gembong perdagangan senjata ilegal yang telah ditahan oleh kepolisian Meksiko.
Tapi sebelum berangkat, ia pun meminta agen Cruz untuk melihat secara langsung perkembangan anaknya, yang dimana saat ia mengamati si anak dari kejauhan yang sedang asik bermain, tiba-tiba Jenny melihat seorang yang tak asing datang ke arah itu dan kemudian I know you. misi pun berubah menjadi sebuah misi penyelamatan ke Kuba, yang dimana bersama si agen Cruz mereka membuat identitas palsu sebagai pasangan yang tengah berbulan madu. Dan di dalam sebuah pengintaian di sebuah bar, pelaku penculikan yang bernama Gonzales merupakan anak buah si Hector tiba di tempat itu, dan Jenny pun berhasil menyergapnya. Namun si penculik berhasil melarikan diri dari sergapan itu. Setelah bersusah payah melakukan pengajaran, si penculik pun berhasil ditangkap oleh mereka dan membawanya ke sebuah tempat untuk diinterogasi. Jenny yang merupakan seorang mantan militer tahu persis bagaimana harus membuat tawanannya untuk bicara dan membuka mulutnya. Di saat mereka membersihkan diri, si agen Cruz menanyakan awal mula cerita ini dimulai, yang dimana si ibu pun menceritakan awal mula perkenalannya dengan Adrian di sebuah tempat di Afghanistan, di mana saat itu si Adrian merupakan seorang instruktur sniper yang bertugas di sana. Melihat kemampuan dan bakat si ibu yang luar biasa, Adrian pun membujuknya untuk masuk ke dalam jaringan bisnisnya yang memperjualbelikan senjata ilegal dari si Hector. Jenny yang seharusnya menolak bujukan itu merasa tergiur akan pendapatan yang akan didapatkannya untuk bekal hari tua. Si ibu pun akhirnya masuk ke jaringan itu, yang dimana setelah beberapa bulan terlibat dan menjalin hubungan intim dengan Adrian yang membuatnya hamil, merasakan sebuah keanehan terjadi. Dikarenakan harga-harga senjata yang dijual Hector sangatlah tinggi dan membuatnya penasaran. Ia pun memutuskan untuk memeriksa lokasi penyimpanan senjata ilegal itu, dan benar saja sesuai firasatnya, ternyata Hector juga melakukan perdagangan manusia, yang dimana Adrian juga terlibat dan menutupinya dari si Jenny. Dan ia pun menghubungi FBI. Operasi penyelamatan pun dimulai. Jenny yang merupakan seorang sniper handal bersama Cruz, si agen, mendatangi lokasi kediaman Hector. Satu persatu anak buah Hector dihabisi secara senyap, dan Jenny pun berhasil mengeluarkan Zoe dari tempat itu. Jenny merasa misinya belum selesai meski telah berhasil menyelamatkan anaknya, kemudian mencari keberadaan Hector yang telah menunggunya di kamar. Berhasil menyelamatkan Zoe, Jenny pun harus berpisah lagi dengannya demi keselamatan si anak. Sebelum berpisah, Zoe yang merasakan kontak batin dengan ibunya menanyakan kepada Jenny bahwa apakah ia adalah ibu kandungnya. Namun dengan berat hati, Jenny mengatakan tidak pada Zoe dan menangisi perpisahannya dengan si anak yang pergi meninggalkannya bersama Cruz menuju ibu asuhnya. Di dalam perjalanan menuju rumah ibu asuhnya, Cruz yang mengantarkannya terlihat akrab dengan Zoe, dan di saat mereka tengah asik bercakap-cakap ria sambil berkendara, tiba-tiba si ibu yang mendapatkan kabar buruk datang menyelamatkan Zoe, namun si agen Cruz harus menjadi korban dari keberingasan Adrian.
Demi keselamatan si buah hati, Jenny pun mengajak Zoe ke tempat persembunyiannya selama 12 tahun terakhir, yang dimana di tempat itu si ibu mengajari Zoe banyak hal, termasuk mengendarai mobil dan juga berburu untuk bertahan hidup. So you can think when you're exhausted. Head up. Kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena sebuah malapetaka dimulai lagi setelah Zoe mendapatkan luka dari gigitan serigala yang membuat si ibu harus membawanya ke sebuah klinik di daerah itu, yang dimana si dokter memasukkan nama asli Zoe ke sistem komputer. Dan Zoe lupa untuk tidak memberikan nama aslinya pada siapapun sesuai pesan ibunya. Demi keselamatan si anak, Jenny pun menitipkan Zoe kepada John untuk sementara waktu dan memintanya menjauh dari lokasi persembunyiannya. How many? It's a full platoon. Yeah. Not sure. Beberapa hari kemudian, John mengabarkan kepada Jenny kedatangan si Adrian bersama sepeleton anak buahnya. Jenny pun mempersiapkan diri dan si anak kemudian menemukan berkas-berkas catatan Jenny dan mengetahui bahwa si Jenny adalah ibunya. Zoe kemudian kabur dari John untuk menemui sang ibu yang tanpa dia ketahui bahwa bahaya sedang mengancam keselamatannya karena Adrian bersama para anak buahnya sudah mengetahui lokasi persembunyian si ibu. Jenny yang sudah mempersiapkan diri akan kedatangan Adrian berhasil melumpuhkan beberapa anak buah si biang kerok yang kemudian mengganti targetnya kepada Zoe setelah ia mendapat kabar bahwa ada seorang anak mengendarai sebuah mobil ke tempat itu. Berhasil menyelamatkan Zoe, Jenny pun mengajaknya ke lokasi di mana ia bisa memantau para anak buahnya Adrian dan melumpuhkannya satu persatu. Namun Adrian yang seorang instruktur sniper berhasil menemukan posisi mereka dan kemudian ia memaksa Jenny untuk menemuinya dan melucuti semua senjatanya. Dan terjadilah pertarungan sengit di antara mantan kekasih ini. Take the shot! Zoe yang tiba-tiba datang menembakkan sebuah shotgun ke arah Adrian, namun sayangnya tembakan itu mengenai si ibu dan Adrian pun membawa putrinya meninggalkan Jenny yang terbaring di atas salju. Akan tetapi keberuntungan masih berpihak pada si ibu yang ternyata peluru dari shotgun itu hanya peluru garam, dan dengan sisa kekuatannya Jenny mengambil snipernya dan membidik Adrian yang melaju membawa pergi si anak. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah betapa besarnya pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Oleh karena itu, jagalah hati ibumu dan berikan ia kebahagiaan yang bisa kamu beri. Ya, tentu saja maksudnya jika berada Sista masih memiliki ibu, janganlah lupa untuk selalu memberikan kasih sayang kita padanya. Tanyakan kabarnya sesekali waktu atau kunjungi sesering mungkin, dan jangan biarkan dia kecewa dan bersedih hati terhadap hal-hal yang kita lakukan. Karena sejatinya ibumu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang hanya memberi tak harap kembali. Baiklah, di sini saya John Lee, si ayah 3 anak mewakili seluruh direksi yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, kritik, dan sarannya. Terima kasih sudah menonton, sayangi ibumu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.